Bismillah. Dimulai ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan yang kita sadari maupun kenikmatan yang tidak kita sadari, dan terlebih kenikmatan berupa keimanan dan keistiqomahan untuk terus berada di atas jalan kebaikan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Ini sebelumnya pangapunten, di sini saya menggantikan jadwalipun Ustadz Zuhdi Mubarak, yang kebetulan beliau sedang ada udzur. Maka insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Kita kemarin sudah sampai di ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wa anta hillum bihadzal balad. Para ulama ahli tafsir mengatakan di antara makna wa anta hillum bihadzal balad adalah bahwasanya wahai Muhammad, engkau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang oleh Allah diharamkan untuk dikerjakan di dalam kota haram atau di dalam kota Makkah. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama makkata yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Makkah. Mengharamkan artinya Allah melarang untuk berbuat hal-hal yang rusak, kemaksiatan, membunuh, memotong pohon, berburu di dalam kota Makkah pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Fahiya haramun ila an taqumas sa'ah. Maka status haramnya kota Makkah ini akan terus berlaku ila an taqumas sa'ah, sampai hari kiamat itu terjadi. Lam tahilla li ahadin qabli wa lan tahilla li ahadin ba'di. Maka Rasul bersabda, lam tahilla li ahadin qabli wa lan tahilla li ahadin ba'di. Dan kota haram ini tidak akan dihalalkan untuk orang sebelumku, walan tahilla li ahadin ba'di, dan tidak akan juga dihalalkan untuk berbuat yang dilarang tadi bagi orang-orang setelahku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Yang diperbolehkan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembolehannya ini pun ternyata sangat-sangat terbatas. Rasul bersabda, walam tahilla illa sa'atan minan nahar, dan tidak dihalalkan untukku kecuali hanya sa'atan,
Sa'ah niku kira-kira 1 jam 60 menit minan nahar, di waktu siang hari, ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian yang sudah kita kabarkan kemarin pada waktu Fathul Makkah, ya, pembebasan kota Makkah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidi wa ma walad. Allah melanjutkan sumpahnya dengan 2 hal, walid dan walad. Walid niku napa Bapak Ibu sekalian artinya? Walid itu artinya ayah, sedangkan walad adalah anak. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walidi wa ma walad, dan demi pertalian dan demi hubungan antara ayah dengan anaknya. Maka kemudian ahli tafsir berbeda pendapat Bapak Ibu sekalian, siapa yang dimaksud sebagai ayah dan anak di sini? Pendapat pertama mengatakan ayah di sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihi salam, okay? Karena beliau adalah bapaknya seluruh umat manusia, okay? Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak di sini maksudnya adalah seluruh keturunannya Nabi Adam, termasuk kita. Lalu pendapat berikutnya mengatakan ayah atau bapak di sini maksudnya adalah Nabi Ibrahim. Kemudian anak di sini maksudnya adalah Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang membuka, okay, yang pertama kali turun ke kota Makkah lalu membukanya, ya, ketika beliau meninggalkan istrinya Ibunda Hajar. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Muhammad adalah 2 nabi yang memakmurkan kota Makkah. Kemudian pendapat yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dan ini pendapat yang diambil oleh kebanyakan mufassirin, mereka mengatakan ayah dan anak di sini sifatnya umum. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah dengan hubungan antara ayah dan anak seluruhnya, okay. Antara jenengan dengan anak jenengan, atau antara panjenengan dengan ayah panjenengan, dan seterusnya. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan, okay, yang sudah sering kita sampaikan, Allah tidak akan pernah bersumpah, okay, kecuali menggunakan sesuatu yang sangat luar biasa, okay. Tidak akan pernah bersumpah kecuali menggunakan sesuatu yang besar. Maka di sini maknanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hubungan ayah dengan anaknya, ini menandakan hubungan ayah dan anak ini bukan hubungan yang sembarangan. Menandakan hubungan ayah dan anak adalah hubungan yang besar. Yang mana hubungan ini nanti akan baik buruknya Bapak Ibu sekalian akan mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita, akan mempengaruhi bagaimana seorang anak itu tumbuh dewasa, bagaimana ia akan bersikap. Karena niki pun juga baru pertama kalinya saya mendapati, loh ternyata ada ayat di mana Allah bersumpah dengan ayah dan anak. Kita sering membacanya ayat surat Al-Balad juz 30, ya. Ternyata ya, baru ngahnya saya, baru sadarnya atau fahamnya itu ketika mempersiapkan untuk kajian hari ini. Kemudian saya pun mencoba untuk melihat ke dalam Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran kisah, hubungan antara orang tua dan anaknya, ya, yang menyebutkan kisah antara ibu dan anaknya itu kurang lebih hanya terjadi 2 kali. Yang pertama antara kisah Ibunda Maryam dengan anaknya Nabi Isa. Yang kedua kisah antara ibunda Nabi Musa
dengan Nabi Musa. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dua kisah ini Al-Quran sama sekali tidak menyebutkan dialog ataupun percakapan, pembicaraan antara ibu dan anak, antara ibunda Maryam dengan Nabi Isa, atau antara ibundanya Nabi Musa dengan Nabi Musa. Okay. Sedangkan ayah Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali ternyata. Dan dialog-dialog yang terjadi di dalam Al-Quran antara orang tua dengan anaknya itu ternyata terjadi antara ayah dan anak. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sinten? Yang pertama antara Nabi Nuh dengan anaknya. Kemudian ada Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim dengan anaknya, ya. Bahkan ada surat, ya, yang namanya itu adalah nama bapak, yaitu Luqman. Kemudian di dalam surat Luqman terdapat dialog yang panjang antara Luqman dengan anaknya sendiri, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar, ya, ini mungkin hubungan antara ayah dan anak yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hubungan yang paling ideal. Ideal ini kenapa? Hubungan yang paling didamba-dambakan. Sempurnanya ya demikian, ya. Ayahnya baik, anaknya baik. Ayahnya soleh, bapaknya juga soleh. Niku sinten? Antara Nabi Ibrahim dengan anaknya sinten? Nabi Ismail. Atau antara Nabi Yakub, ya, tadi yang terlewat, dengan anaknya Nabi Yusuf. Dua-duanya orang soleh. Tapi terkadang realita kehidupan tidak semuanya itu berjalan sesuai yang kita inginkan. Ada kalanya hubungan antara orang tua dan anak itu terwujud dalam bentuk hubungan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Anaknya baik, anaknya soleh, anaknya rajin ibadah, ayahnya ternyata belum tentu baik. Nabi Ibrahim niku napa? Nabi, menghancurkan berhala. Ternyata ayahnya malah yang membuat berhala. Atau hubungan yang berikutnya, ya, ayahnya baik, ayahnya soleh, terkadang belum tentu anaknya juga soleh. Sebagaimana Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh niku nabi, ya, seorang rasul, berdakwah lebih dari 900 tahun. Ketika azab Allah diturunkan, banjir bandang, Nabi Nuh sudah naik di kapal. Itu beliau karena cintanya kepada anaknya yang bernama Kan'an, ya bunayya irkam ma'ana, ya, wahai anakku, sini loh, naik bersamaku, naik ke kapal supaya kamu selamat. Ternyata apa jawabannya dari anaknya? Anaknya malah menjawab, qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma', ya, wahai ayahku, sudah nggak usah naik kapalmu, ya, saya akan naik gunung ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkanku dari banjir ini. Ya, ternyata banjirnya juga menelan gunung. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 gambaran ini, ya, kita mengambil satu pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya antara ayah dan anak, ya, bagaimana nanti anak-anak kita, bagaimana nanti mungkin orang tua kita, baik atau buruknya, kita harus tetap menghargai dan menjalin hubungan ini, ya. Karena kedua nabi tadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim ayahnya tidak menjadi orang yang beriman. Kejahatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah dengan selainnya.
Demikian juga anaknya Nabi Nuh. Namun ternyata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya itu bukanlah ucapan yang buruk, bukan celaan, bukan nggih napa nggih bahasane kasarnya niku umpatan, uslah kamu enggak tak anggap bapakku lagi, sudah beda kita. Tidak, ternyata Nabi Ibrahim malah mengatakan qala salamun alaikum, keselamatan untukmu wahai ayahku, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mencoba untuk memohon ampun kepada Allah atasmu. Meskipun nantinya permohonan ini tidak dikabulkan oleh Allah, setidaknya di sini kita tahu bagaimana adab seorang anak kepada ayahnya. Manakala seburuk apapun ayahnya, harus tetap menjadi anak yang baik, karena hubungan antara ayah dan anak tadi bukanlah hubungan yang sepele. Demikian juga Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian, di saat anaknya sudah tenggelam, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, ketika banjirnya niku surut, apa yang didoakan oleh Nabi Nuh? Beliau berdoa, qala rabbi inna bani min ahli, ya Allah, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku ini termasuk dari keluargaku. Nabi Nuh masih memohonkan ampun untuk anaknya, padahal anaknya jelas-jelas meninggal dalam keadaan tidak beriman, melakukan kejahatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ikatan cinta tadi, ya, Nabi Nuh masih mendoakannya. Meskipun di ayat berikutnya Allah menegur Nabi Nuh, anakmu ini bukan lagi bagian dari keluargamu disebabkan amalan yang dia perbuat. Maka paling tidak Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, bagaimanapun keadaan kita dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita, baik atau buruknya, mari selalu menjaga hubungan tersebut, karena hubungan ayah dan anak bukanlah hubungan yang remeh. Ini adalah hubungan yang besar, hubungan yang bahkan dijadikan oleh Allah untuk bersumpah di dalam Al-Quran. Kemudian poin yang berikutnya, manakala tadi kita mengatakan di dalam Al-Quran ada banyak sekali dialog-dialog antara ayah dan anak, bahkan sumpah yang digunakan oleh Allah di sini, wa walidi wa ma walad, demi pertalian, demi hubungan antara ayah dan anaknya. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ayah memiliki peran yang sangat penting di dalam mendidik anak-anaknya. Yang sayangnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat membuka jurnal, mencari-cari jurnal, dan saya menemukan, padahal ini jurnal yang cukup lama, dirilisnya sudah mungkin 2024 atau 2023, yang jelas bukan dirilis tahun ini. Jurnal tadi mengatakan Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah negara ranking ketiga tertinggi di dunia masalah fatherless, nek tulisannya bahasa Inggris ngoten nggih, fatherless. Nek bacanya pripun kurang tahu, nek salah mohon maaf. Kalau mboten fasih bahasa Inggris, nek bahasa Arab insyaallah lumayan fasih. Nomor 3 tertinggi di dunia, Jadi anak-anak di Indonesia itu banyak yang merasa kurang atau tidak hadir figur ayah di dalam kehidupan mereka. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ayah-ayah tadi tidak sayang sama anak-anaknya. Panjenengan kalau ditanya sayang mboten kali anak-anak, pasti menjawab sayang mboten Pak. Sayang, ini sudah jawaban yang tidak perlu ditawar lagi, pasti sayang. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah saya mencoba melihat lagi, ternyata sayangnya ayah ke anak dan sayangnya ibu ke anak, itu secara umum berbeda. Ayah niku ternyata lebih suka menunjukkan sayangnya kepada anak itu lewat perhatian langsung, lewat nek bahasanya tuh servis langsung, anaknya
oh butuh ini, ayahnya sebagai bentuk sayangnya membelikan. Anaknya butuh ini, ayahnya membelikan. Anaknya butuh apa ya dibelikan. Jadi sayangnya itu diwujudkan dalam bentuk perhatian yang sifatnya bukan menggunakan ucapan lisan, ya. Perhatian yang sifatnya niku pasif. Jadi ayah niku ya memastikan supaya anak-anaknya baik pendidikannya, baik masa depannya. Itu bagi ayah puncak sayang yang paling tinggi kepada anak-anaknya. Maka ya, yang kita lihat hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau seandainya ya, ada anak-anak kita di sekolah ya, membuat masalah ya, misalnya anak kita melanggar pelanggaran sekolah, kemudian pihak sekolah mengatakan orang tua menghadap ke tengku di Pak Nek, teng sekolah niku UKP BK nggih. Nah niki kira-kira yang maju bapaknya nopo ibunya? Ada yang bapak, ada yang ibu, gitu. Tapi niki nggak hanya di sekolah umum Pak, bahkan di pondok, di Aroyan sendiri, ketika kemarin ada santri yang bermasalah, niku kita undang orang tuanya untuk hadir, yang hadir adalah ibunya, ibunya ngomong, sudah Ustadz sampaikan saja apa, nanti masalah bapaknya atau abahnya saya yang akan bertanggung jawab. Padahal sebaliknya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran yang kita singgung tadi, justru ayahlah yang banyak berbicara kepada anak-anaknya, yang banyak berbincang, yang banyak berunding, bermusyawarah kepada anak-anaknya. Maka secara garis besar iki kita lagi-lagi kajian parenting mboten napa-napa. Semoga bermanfaat untuk panjenengan yang sudah menjadi ayah, atau untuk saya pribadi yang semoga segera menjadi ayah juga. Amin. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, fungsi utama dari seorang ayah adalah regulator emosi anak. Anak-anak kita ketika mereka tumbuh berkembang, itu mereka emosinya terkadang belum stabil. Nek marah niku marah banget, nek seneng seneng banget, nek marah niku pokoknya lupa dengan sekitarnya. Nek seneng sami Pak, di apa-apa nih pun tadi mungkin kemarin dia disakiti sedemikian rupa, saat dia senang bahagia itu sudah lupa dengan semuanya. Tapi begitu dia bersedih, sedihnya pun juga sangat-sangat sedih. Maka fungsi ayah Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah adalah menjadi regulator emosi anak. Ini faedah yang saya dapatkan dari seorang dokter dan juga psikiater. Jadi ayah itu harus meregulasi emosinya anak. Ketika anak itu marah, ketika anak itu senang, bagaimana kita mengarahkannya ke arah yang benar. Ketika sedang emosi, kita harus duduk bersama anak kita, berbicara, harusnya begini, harusnya begitu. Ketika anak kita Bapak sekalian tumbuh menjadi remaja, dia akan mencari role model, dia akan mencari contoh dari emosi yang dia miliki. Ketika dia tidak mendapatkan dari orang terdekatnya, dari ayahnya, maka dia akan mencari dari lingkungan pergaulannya. Dan ini yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Dia melihat, oh kalau mau jadi lelaki yang jantan itu naik motor harus ngebut. Akhirnya dia ikut ngebut-ngebutan. Nek mau jadi lelaki itu harus punya pacar. Akhirnya dia nyari pacar. Kenapa? Karena emosinya tidak sempat diregulasi oleh ayahnya. Kemudian yang kedua, tugas penting yang harus menjadi tugas bagi ayah terutama, ayah adalah cermin yang memberi contoh, baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan.
Seorang anak itu Bapak Ibu sekalian melihat kita, melihat bapaknya, ya. Seorang anak laki-laki akan melihat bagaimana bapaknya bersikap kepada ibunya, kepada saudaranya, kepada orang lain, ya. Sehingga yang tumbuh dari anak laki-laki tadi adalah, oh, jadi kalau saya menjadi suami, kalau saya menjadi pemimpin, saya harus seperti ayah saya. Demikian juga anak perempuan Bapak Ibu sekalian, ketika dia melihat ayahnya baik, ayahnya menjadi pribadi yang baik kepada istrinya, kepada anaknya, keluarga dan semuanya, maka anak perempuan dia akan menjadikan ayahnya sebagai role model. Kalau saya menikah nanti, saya harus menikah dengan lelaki yang seperti ayah saya. Ya. Maka ya, dua hal tadi Bapak Ibu sekalian, memang tugas yang sangat berat, ya. Yang pertama menjadi regulator emosi anak. Itu artinya yang tadinya, ya, perhatian kita, rasa sayang kita itu ditunjukkan dengan perhatian yang sifatnya langsung, ya, harus berubah dengan perhatian yang sifatnya harus saling berbicara, saling berdiskusi. Karena Bapak Ibu sekalian, kita melihat hari ini, ya, kalau ditanya anak-anak kita, ya, anak-anak remaja di luar sana, sayang tidak sama orang tuanya, dia akan menjawab sayang. Tapi kadang mereka tidak tahu, Pak, tidak tahu bagaimana cara meluapkan, bagaimana cara mengungkapkan kalau saya itu sayang sama orang tua saya. Kenapa? Karena semenjak dia kecil, dia tidak pernah diajak berbicara tentang hal itu. Ya, perhatian yang ia dapatkan adalah perhatian pasif, perhatian yang tidak ada kata-kata di dalamnya. Sehingga saat ia beranjak dewasa, saat ia dekat dengan ayahnya, ya, dia bingung, Pak, mau ngomong apa ya? Ya, pembahasannya apa nih yang mau diobrolkan dengan ayah saya? Ya, tidak tahu. Kenapa? Karena sudah terbiasa dididik, ya, dengan perhatian yang tidak word of affirmation. Saya nggak tahu lagi bahasa Inggrisnya. Pokoknya perhatian yang menggunakan kata-kata, okay? Maka Bapak Ibu sekalian, ya, mari, ya, ini bukan untuk menyalahkan kita, tetapi sebagai bahan belajar untuk kita bersama. Ya. Tentu kita sayang dengan anak-anak kita, maka mari, ya, kita mencoba lebih sayang lagi dengan mengungkapkan sayang yang kita punya di hati itu melalui lisan kita, ya. Kadang gengsi ini dilawan, Pak, ya. Nek laki ini kan kadang gengsian, Pak, mau ngomong aku sayang sama kamu, nak, itu malu, gengsi, ya. Tapi mboten nopo-nopo, itu lebih baik jenengan melawan gengsi jenengan daripada nanti pas sudah menjelang tua kok anak-anakku nggak pernah menghubungi aku, ya. Karena anak-anaknya fahamnya berbakti itu, ya, kalau saya sudah ngirim uang bulanan sudah cukup, itu berbakti, nggak perlu lewat kata-kata, nggak perlu lewat ucapan-ucapan dan lain sebagainya. Okay. Maka, ya, bahkan, tadi saya melihat di Instagram itu sampai ada Bapak sekalian buku yang membahas tentang fatherless, ya, tentang kurangnya atau seorang anak yang merasa tidak menemukan jati diri atau contoh ayah di dalam hidupnya. Dan bukunya Bapak-Ibu sekalian itu tidak hanya menjadi bestseller, bahkan menjadi mega bestseller. Artinya laris di mana-mana. Setiap dibahas, Pak, dari sekolah ke sekolah, itu adik-adik yang di sekolah, di SMA, SMK, banyak yang nangis. Mengapa? Ya, karena mereka merasa relate dengan bukunya. Mereka sayang dengan ayahnya, tapi nggak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Bukunya berjudul apa, Pak? Bukunya itu judulnya itu adalah sebuah kata tanya. Judulnya adalah Ayah, ini arahnya kemana? Ayah, ini arahnya kemana? Itu menceritakan seorang anak yang bingung tentang jati dirinya. Saya ini laki-laki kalau sudah dewasa harus bagaimana?
ya, sedangkan yang ia contoh adalah lingkungan yang mungkin tidak baik bagi dirinya, maka dia membuat buku yang berjudul Ayah Ini Arahnya Kemana. Ini sampai dibuat film, Pak, ya, kayaknya sudah tayang dari 9 April kemarin, ya, jadi baru tayang. Kalau di Pacitan enten mboten, kita mboten enten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nanti jadi kita kalau mau nonton harus teng pundi, Pak? Jogja, Solo napa Madiun nggih. Ya, harus ke kota tetangga. Tapi ya, kita nggak harus nonton, yang penting kita napa nggih. Ya kalau yang mau nonton nggih silahkan, kalau tidak ya tidak mengapa. Nanti saya dikira promosi film, bahaya. Nggih, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Ya. Karena di sana Bapak Ibu sekalian tetap ada yang namanya campur tangan langit, campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an, ya, dari banyaknya perbincangan antara ayah dan anak tadi, ya, dari poin yang pertama, seorang ayah harus banyak berbincang dengan anak-anaknya, ya, supaya napa nggih, tumbuh kembangnya anak itu bukan hanya baik secara jasmani, tapi juga baik secara psikologis, baik secara mental dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, para ayah di sana, ya, niki ayah-ayah yang baik, ya, itu memerintahkan atau menasehati kepada anak-anaknya dua hal yang sangat penting. Maka dua hal ini Bapak Ibu sekalian, seandainya kita, ya, tidak bisa ngasih nasihat yang banyak, ya, yang berjilid-jilid kepada anak-anak kita, minimal dua ini jangan sampai kita tinggalkan, Pak. Ya. Kita akan menukil dari nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya. Pada surat Luqman ayat yang ke-13, Luqman berkata dalam firman Allah, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ini poin yang pertama, Pak. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Maka pesan pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, jadilah muslim yang baik. Jangan pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya hidupmu akan selamat. Lalu apa perintah berikutnya, Bapak Ibu sekalian? Nasihat berikutnya, ya, kalau nanti jenengan membuka langsung surat Luqman, ya, ini kan tadi ayat ke-13, ya. Ayat ke-14, 15, 16 itu adalah perintah tidak langsung, ya. Jadi Luqman tidak langsung memanggil anaknya wahai anakku. Baru di ayat ke-17 Bapak Ibu sekalian, Luqman mengulangi lagi perkataannya, ya bunayya. Oke, kalau sudah mengatakan wahai anakku, ini tandanya penting. Aqimis sholah, laksanakanlah sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobat. Poin yang pertama adalah dirikanlah sholat. Ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita tinggalkan untuk menasihati, menghimbau, mengajak anak-anak kita. Yang pertama, agar anak kita menjadi muslim yang baik. Yang kedua, supaya menjadi muslim yang baik, haruslah menjaga sholatnya. Karena sholat, Bapak Ibu sekalian, adalah hubungan antara hamba dengan Robnya, antara hamba dengan Tuhannya. Kalau hubungan ini terputus, maka niscaya kehidupan seorang hamba tidak akan lagi sama, tidak akan lagi lancar, dan seterusnya. Luqman, Bapak sekalian, tidak menyuruh anaknya yang pertama, ya, setelah menjadi muslim, wahai anakku sedekahlah, wahai anakku rajinlah baca Quran, wahai anakku. Tidak, yang diperintah adalah aqimis sholah, dirikanlah
sholat. Nih kita lanjutkan sebentar, nggak apa nih? Kemudian di ayat lainnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Ismail juga mengatakan ya dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam ya, kemudian wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan Nabi Ismail itu ya'muru ahlahu bis shalah, memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Dan ini juga Bapak Ibu sekalian ya, yang menjadi doa permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam ya, beliau berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, ini yang pertama yang Nabi Ibrahim minta, jauhkanlah aku ya Allah dan juga anak cucuku agar tidak menyembah berhala, agar tidak menyekutukanmu ya Allah. Kemudian permohonan berikutnya yang Nabi Ibrahim minta adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan cucu-cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Maka Bapak sekalian, pertanyaannya, boleh nggak kita itu berdoa untuk anak kita doa yang lainnya? Misalnya nopo, kita doa supaya anak kita sukses karirnya, supaya anak kita rezekinya lancar. Ternyata boleh Pak, namun semua itu harus untuk menunjang agar dia mau sholat ya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, lagi-lagi dalam surat Ibrahim beliau berdoa, Rabbana liyuqimus sholah, ya Allah jadikanlah ya anak-anakku, keturunanku yuqimus sholah, orang yang mendirikan sholat. Kemudian apa berikutnya? Faja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung untuk cinta kepada mereka, menyayangi mereka. Ini berarti apa? Nabi Ibrahim berdoa supaya anaknya ini punya relasi yang baik dengan orang lain. Warzuqhum, dan berilah mereka rezeki ya Allah. Ya. Maka kita boleh berdoa agar anak kita sukses dari sisi dunianya, tapi tujuannya satu, liyuqimus sholah, agar mereka melaksanakan sholat, sehingga dunia tadi Bapak sekalian hanyalah wasilah, tujuannya adalah biar tenang ibadahnya. Kenapa kok mau kaya, mau cukup supaya kita sholatnya tenang. Kenapa kok mau ini mau itu, supaya bisa sholat dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, kita rangkum kembali tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama ya, seorang ayah ya, memang benar rasa sayang yang diberikan dalam bentuk yang pasif tadi, perhatian tidak langsung tadi, itu adalah hal yang baik. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita memberikan perhatian langsung dengan ucapan-ucapan, penghargaan-penghargaan sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran, hubungan antara ayah dengan anaknya. Kemudian yang berikutnya, dua perintah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita semenjak mereka kecil sampai mereka dewasa nanti adalah menjadi muslim dan menjaga sholat ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita mungkin merasa khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Nanti kalau sudah kita tinggalkan, bagaimana mereka? Maka Bapak sekalian, selama mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah, mereka menjaga sholat mereka, menjaga hubungan mereka dengan Rabb-nya, percayalah Bapak Ibu sekalian, kehidupan mereka akan baik-baik saja, akan terjamin, baik ada kita maupun tidak ada kita. Sehingga dua hal ini tadi harus benar-benar kita tetapkan, harus benar-benar kita tekankan. Yang terakhir, selain dengan menasihati,
jangan lupa untuk banyak mendoakan, karena yang menggerakkan hati anak-anak kita lagi-lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita Bapak Ibu sekalian bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang sayang selalu kepada anak-anaknya, orang tua yang amanah dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita dan seluruh keturunan kita menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang senantiasa menjaga sholatnya hingga akhir hayatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.